Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru Cilanjur 1 yang saya hormati, pada pagi hari ini kita mengadakan workshop dalam rangka peningkatan kompetensi panjenengan semua, bapak-bapak, ibu semua, dalam pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran tematik berbasis literasi seperti ini. Jadi workshop kita ini peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran tematik berbasis literasi. Sekarang ini literasi dikembangkan di mana-mana, terutama di sekolah, dengan harapan agar siswa kita itu menjadi aktif, punya karya, menjadi kreatif. Ini yang kita harapkan. Jika perlu materi yang saya terima kemarin itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua agar literasi ini bisa berkembang di SDN Cilanjur 1. Ini kita lanjutkan. Ini mensukseskan gerakan literasi sekolah atau GLS. Ini tujuannya yaitu menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini tujuan gerakan literasi sekolah. Tujuannya seminar pada bagian ini, pertama kita bisa memahami konsep dan tujuan gerakan literasi sekolah. Jadi konsep literasi itu bagaimana, tujuannya bagaimana. Yang kedua, memahami kegiatan-kegiatan dalam tahapan pelaksanaan GLS, gerakan literasi sekolah. Kemudian memahami keterkaitan GLS dengan pengembangan keprofesionalan guru berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu sekarang ini dituntut untuk menjadi guru yang berkembang. Jadi berkembang tidak statis, tetapi dinamis. Jadi mengembangkan, mencari ilmu-ilmu untuk dikembangkan di sekolah demi kemajuan sekolah. Ini oleh karena itu sekarang ada yaitu guru pembelajar. Ini kalau bisa Bapak Ibu bisa mengikuti mendaftarkan guru pembelajar, atau yang belum S2 bisa S2. Ini dalam rangka guru keprofesionalan guru berkelanjutan. Permasalahan dan tantangan
Jadi permasalahan yang kita hadapi sekarang ini yaitu pertama rendahnya minat baca. Jadi minat baca anak itu rendah sekali. Jadi anak kalau disuruh membaca itu sulitnya bukan main. Padahal membaca itu kunci masuknya ilmu. Tapi anak-anak seringkali sulit untuk membaca itu sangat sulit. Yang kedua, motivasi membaca, memberikan motivasi membaca di kalangan peserta didik. Jadi kita setiap hari ini diusahakan anak disuruh membaca. Oleh karena itu perpustakaan kita yang ada ini marilah kita manfaatkan agar anak itu paling tidak 10 menit di pagi hari sebelum pelajaran disuruh membaca dulu. Ini dan seterusnya. Jadi ini adalah permasalahan-permasalahan tantangan sehingga gerakan literasi itu perlu dilakukan. Jadi GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Ini. Jadi kadang-kadang kita ini atau sekolah-sekolah itu ada yang punya perpustakaan tapi bukunya sampai rusak itu tidak pernah terbaca itu ada. Mereka itu kita berkewajiban menggerakkan anak-anak membaca dan hubungannya dengan tematik ini yaitu kita merangsang anak untuk bisa menciptakan karya. Sekarang ini tuntutannya siswa itu pertama yaitu harus aktif. Jadi guru memfasilitasi anak-anak supaya aktif, terus mampu yaitu menciptakan sesuatu, mampu menyimpulkan, mampu menganalisa. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang zaman sekarang ini istilahnya HOTS. Jadi kalau dulu itu hanya ingatan saja, hanya pemahaman saja, sekarang ditingkatkan. Harapannya anak nanti sudah terbiasa dari sekolah itu mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis, terus punya inovasi, punya kreasi. Ini kita fasilitasi. Oleh karena itu nanti dalam gerakan dalam pembelajaran tematik berbasis literasi, maka Bapak Guru nanti tugasnya yaitu pertama tolong dilihat RPP-nya. RPP-nya itu ada mencantumkan literasi atau enggak. Kemudian kalau belum ada kegiatan literasi itu nanti dimasukkan di RPP. Jadi nanti misalnya tema 3 atau berapa itu nanti dimasukkan kegiatan literasi supaya tampak jelas. Nanti di kegiatan literasi ditebalkan, ditulis, ditebalkan ya. Terus setelah RPP-nya nanti diperbaiki, dimasukkan gerakan literasi, nanti coba dipraktekkan ke anak. Contohnya anak disuruh membuat puisi. Kita punya murid 58. Kalau 1 minggu kita ini bisa mengumpulkan karya 58 karya anak, misalnya itu semampu anak lah. Nanti kita bimbing anak-anak itu nanti kata-kata yang enggak benar, yang kurang bagus kita bimbing. Maka 1 minggu kita punya puisi sebanyak 58. 1 bulan 58 kali 4. Ini contohnya. Anak bisa berkarya, bisa berinovasi, bisa membuat puisi semacam itu. Mungkin anak disuruh bercerita, dimasukkan dalam pembelajaran tematik. Ini nanti disuruh bercerita apa saja lah, yang penting berhubungan dengan pembelajaran. Mungkin bercerita keluarganya. Kita punya
punya murid 58, maka satu minggu nanti kita terkumpul karya 58 cerita. Maka dalam satu semester sekolah kita bisa mencetak satu buku literasi. Ini cukup tebal itu nanti kalau dicetak, dan itu nanti bisa diedit ya, karya anak diketik lagi, diedit, kemudian kita cetak menjadi sebuah buku ini. Jadi ini adalah gerakan-gerakan literasi yang perlu kita lakukan, terutama di sekolah kita ini. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan. Ini sudah jelas ya. Jadi namanya workshop itu adalah work, itu bekerja. Jadi harus ada hasil dari pekerjaan. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu dalam kegiatan workshop ini nanti merevisi RPP yang sudah ada, terus dimasukkan yaitu gerakan literasi di RPP, kemudian langsung setelah direvisi nanti dipraktekkan di dalam pembelajaran di kelas. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, untuk meningkat waktu, Bapak Ibu bisa membuka laptopnya ya, dicari RPP-nya, kemudian direvisi. Nanti kalau ada kesulitan bisa sharing dengan saya. Pak, Ya, silakan. untuk literasi tadi ditentukan berapa halaman tidak Pak, yang siswa tadi, misalnya siswa tadi mengatakan? Enggak ada ketentuan, enggak ada ketentuan. Tapi nanti dibuat rambu-rambu ya, Iya. supaya anak itu mudah bercerita. Nanti Pak Ruslan nanti bisa membuat rambu-rambunya. Contoh begini, contoh ya. Misalkan Raja menceritakan tentang desanya, desa Cileng, misalnya gitu. Rambu-rambunya yang dimasukkan apa? Kapan pengamatan desa Cileng dilakukan? Iya. Terus apa itu namanya? Yang diamati apa? Yang diamati itu apa saja? Mungkin bisa mencari narasumber. Ya, narasumbernya siapa? Disuruh menulis. Mungkin menanyakan mungkin sejarah. Sini tanya pada bisa semacam itu. Jadi nanti Pak Ruslan nanti membuat apa-apa yang dimasukkan. Iya. Contoh bercerita keluarga yang diceritakan siapa? Mungkin pamannya nama siapa, rumahnya mana, terus punya anak berapa, terus hobinya apa, pekerjaannya apa, itu dimasukkan sehingga nanti cerita itu bisa banyak. Nah, jadi rambu-rambunya diberi dulu. Kamu harus menceritakan ini, itu diberi. Ya Pak. Mungkin ada lagi? Ya, silakan Pak Mario. Untuk literasi ini Pak, kalau kelas 6 ini kan sudah besar. Seumpama dibuat per kelompok itu boleh apa tidak Pak? Untuk laporan literasi, laporan pengamatan itu. Gak apa-apa. Jadi lihat literasinya. Kalau literasi itu membutuhkan pemikiran banyak orang, nanti bisa dibuat kelompok. Tapi nanti hasilnya dicantumkan nama-nama anggota kelompok. Jadi sesuaikan dengan tema pembelajaran. Nah itu nanti bisa dimasukkan. Jadi kita sangkutkan dengan pembelajaran di kelasnya masing-masing. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, silahkan Bapak Ibu merevisi apa itu namanya RPP yang ada di laptopnya Bapak Ibu. Yang nggak bawa laptop nanti bisa dikerjakan di kantor ya, di kantor sana. Nanti setelah siang nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke saya, nanti saya lihat. Ya, selamat bekerja Bapak Ibu untuk merevisi RPP-nya, dan minggu depan bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing, sehingga nanti kalau hasilnya sudah terkumpul nanti bisa dikumpulkan ke saya ingin tahu kemampuan anak di dalam menulis. Cukup ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.